Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Al-Wajibat. Kita masuk pembahasan aqsamul kufri wa anwa'uhu, macam-macam kekufuran. Penulis rahimallahu ta'ala berkata, al-kufru kufran. Kufur ada dua macam. An-naw'ul awal kufrun yukhriju minal millah. Pertama, kufur yang mengeluarkan dari agama Islam. Ini kufur akbar. Kemudian yang kedua, wa huwa kufrun asghar. Kufur asghar la yukhriju minal millah, tidak mengeluarkan dari agama Islam. Baik, jadi kufur secara bahasa artinya at-taqtiyah was-satr wal-juhud wa ghair zalik, menutupi dan mengingkari. Adapun kufur secara syar'i yaitu adamul imani billahi wa rasulihi sawa'un kana ma'ahu takzib aw lam yakun ma'ahu takzib. Tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, baik disertai pendustaan ataupun tidak disertai pendustaan. Jadi intinya kekufuran secara syar'i adalah hilangnya iman seseorang kepada Allah dan Rasulnya. Wasyirku wal kufru qad yutlaqani bima'nan wahid. Terkadang syirik dan kufur ini untuk istilah yang sama. Kufur adalah syirik dan syirik adalah kufur. Muradif atau dalam bahasa kita sinonim. Kufur adalah syirik dan syirik adalah kufur. Maka bisa dikatakan bahwa al-kufru wasyirku masuk dalam kaidah idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kalau keduanya bergabung, maka maknanya berbeda.
tetapi kalau keduanya berpisah maka maknanya sama. Kalau al-kufru wasyirku disebut dalam satu kalimat maka maknanya berbeda. Ya, tetapi kalau disebutkan dalam kalimat al-kufru saja, berarti al-kufru di situ maknanya asyirku, ya. Atau disebutkan dalam kalimat asyirku saja, maka di situ maknanya al-kufru. Sama seperti lafaz fakir miskin. Fakir miskin ini kalau disebutkan dua-duanya dalam satu kalimat maka maknanya berbeda. Fakir itu orang yang tidak punya pemasukan sama sekali, tidak punya apa-apa, tidak punya pekerjaan, dan dia tidak bisa mencukupi keperluan sehari-hari. Kalau miskin, dia punya pekerjaan, dia punya pemasukan, hanya saja pemasukannya tidak mencukupi keperluannya sehari-hari. Misalnya keperluan bulanan dia itu 2 juta, pemasukannya 1 juta. Ini masuk kategori miskin. Adapun fakir, orang yang tidak punya pemasukan sama sekali. Jadi fakir lebih kere daripada miskin. Ini kalau disebutkan secara bersamaan. Tapi kalau misalnya disebutkan miskin saja, maka miskin di situ bermakna fakir, termasuk dalamnya fakir. Atau disebutkan fakir saja, maka di situ termasuk dalamnya miskin. Baik. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waqad yufarraqu bainahuma fayukhassu asyirku biqasdil awsan wa ghairiha minal mahluqat mal i'tiraf billahi fayakunu al-kufru a'am. Terkadang al-kufru lebih umum daripada asyirku. Artinya syirik adalah kekafiran yang disebabkan peribadatan atau penyembahan kepada selain Allah, atau kekafiran terhadap uluhiyah. Sementara al-kufru lebih umum, yaitu baik karena peribadatan kepada selain Allah maupun karena yang lainnya. Misalnya ya, orang musyrik itu kafir atau tidak kafir? Mereka kafir. Apa yang mereka ingkari? Apa yang diingkari oleh orang musyrik? Yang diingkari oleh orang musyrik adalah uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengingkari atau mengkufuri uluhiyah Allah. Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang hak. Ini yang mereka kufuri, ini yang mereka ingkari. Maka kita katakan orang musyrik itu kafir. Apa yang mereka kufuri, apa yang mereka ingkari? Uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir bisa dikatakan musyrik enggak? Orang kafir pasti musyrik enggak?
Ya, belum tentu. Karena di sana ada orang kafir yang mengingkari keberadaan Tuhan, seperti orang ateis. Orang ateis tidak bisa kita katakan mereka musyrik, karena mereka tidak mengakui adanya Tuhan. Ya, sehingga al-kufru a'ammu minas syirki. Kufur lebih umum dari syirik. Ya, orang musyrik bisa dikatakan kafir, tapi orang kafir belum tentu dikatakan musyrik. Baik, penulis berkata, al-kufru kufran. Kekufuran ada dua macam. Yang pertama, kufrun yukhriju minal millah. Kekufuran yang mengeluarkan dari agama. Jadi tatkala dihukumi keluar dari agama Islam, maka kalau dia mati di atas kekufuran ini, maka dia kekal di neraka. Orang yang melakukan kufur akbar, yang mengeluarkannya dari Islam, kalau dia mati, maka dia kekal di neraka. Dan dosa kekafirannya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, serta halal darah dan hartanya. Perhatikan, hukum bagi orang yang melakukan kufur akbar sama persis dengan hukum orang yang melakukan syirik akbar. Oleh karenanya, perbedaan kufur akbar dan kufur asghar itu sama persis dengan perbedaan syirik akbar dan syirik asghar. Itu masih ingat perbedaan syirik akbar dan syirik asghar? Yang pertama, syirik akbar tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik asghar ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan syirik asghar tidak diampuni, dan ada yang mengatakan syirik asghar diampuni. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, syirik akbar mengekalkan pelakunya dalam neraka, syirik asghar tidak. Perbedaan yang ketiga, syirik akbar menghapus seluruh amalan, syirik asghar tidak, dan seterusnya. Nah, maka tadi ana sampaikan perbedaan kufur akbar dengan kufur asghar sama seperti perbedaan syirik akbar dan syirik asghar. Berarti bisa kita katakan kufur akbar mengeluarkan pelakunya dari Islam, kufur asghar tidak. Kufur akbar pelakunya kekal di neraka, kufur asghar tidak. Kufur akbar menghapus seluruh amalan, kufur asghar tidak, dan seterusnya. Jadi intinya perbedaan kufur akbar dengan kufur asghar sama persis dengan perbedaan syirik akbar dan syirik asghar. Wa huwa khamsatu anwa'. Kufur akbar ada 5 macam. Pembagian ini, kufur akbar ada 5 macam berdasarkan istiqra', penelitian dan tatabbu, ya, pengamatan yang dilakukan oleh para ulama terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disimpulkan bahwasanya kekafiran itu ada 5 macam. Jadi kalau ada yang nanya, dari mana tahu kufur akbar itu ada 5 macam? Kita katakan
dari hasil penelitian para ulama. Para ulama meneliti Al-Quran dan Sunnah, dan mereka menyimpulkan kufur akbar itu ada 5 macam. Sama seperti pembagian tauhid. Pembagian tauhid itu ada 3 macam: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tahu dari mana? Tahu dari istiqra' wa tatabbu', penelitian dan pengamatan para ulama terhadap nas-nas Al-Quran dan Sunnah, dan mereka menyimpulkan tauhid itu ada 3 macam. Taib, nau'ul awal, yang pertama, kufur akbar yang pertama, kufur takzib, kufur karena mendustakan. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu alaysa fi jahannama maswal lil kafirin. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah, atau dia mendustakan yang hak tatkala yang hak itu datang kepadanya. Alaysa fi jahannama maswalil kafirin, bukankah Jahannam adalah tempat tinggal bagi orang-orang kafir? Ini surat Al-Ankabut ayat 68. Perhatikan, yang dimaksud dengan kufur takzib di sini adalah meyakini kedustaan para rasul. I'tiqad kadzibir rusuli, meyakini kedustaan para rasul, meyakini bahwa para rasul itu berdusta. Misalnya mereka mengatakan Nabi Nuh berdusta, Nabi Musa berdusta, Nabi Isa berdusta, atau Nabi Muhammad berdusta. Ini kufur akbar, kufur takzib, kufur karena mendustakan para rasul. Jadi Muhammad itu berdusta, enggak benar apa yang dia sampaikan. Nabi Isa berdusta, enggak benar apa yang dia sampaikan. Nabi Musa berdusta, enggak benar apa yang dia sampaikan. Perhatikan, dan cukup dikatakan mendustakan para rasul dengan mendustakan satu rasul saja. Siapa yang mendustakan satu rasul, berarti dia telah mendustakan para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 105. Kazzabat qaumu Nuhinil mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Perhatikan ayat ini. Allah mengatakan kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Ana tanya antum, siapa rasul pertama? Siapa rasul pertama? Nuh alaihissalam. Rasul pertama itu Nuh. Akan tetapi kenapa Allah mengatakan kaum Nuh telah mendustakan para rasul? Sebenarnya yang mereka dustakan Nuh alaihissalam.
Yang mereka dustakan satu orang Rasul, yaitu Nuh alaihissalam. Karena Nuh Rasul yang pertama. Sebelum Nuh nggak ada Rasul, adanya Nabi. Allah mengatakan, kazzabat qaumu Nuhinil mursalin. Kaum Nuh mendustakan para Rasul. Padahal yang mereka dustakan hanya satu Rasul, yaitu Nuh alaihissalam. Allah katakan mereka mendustakan para Rasul karena apa? Mereka mendustakan satu orang Rasul. Siapa yang mendustakan satu orang Rasul, berarti dia telah mendustakan seluruh Rasul. Berarti para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya mereka telah mendustakan para rasul. Walaupun mereka mengaku beriman kepada Musa misalnya, orang-orang Yahudi yang mengaku beriman kepada Isa, atau orang-orang Nasrani yang mengaku beriman kepada Isa, mereka ini harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak boleh mendustakan Nabi Muhammad. Kalau mereka mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu berarti mereka telah mendustakan Musa, telah mendustakan Isa, dan juga telah mendustakan rasul-rasul yang lain. Karena kaidahnya, siapa yang mendustakan satu orang rasul, berarti dia telah mendustakan para rasul. Jadi tidak boleh tidak, kecuali mereka harus mengimani semuanya, mengimani semua rasul. Kalau tidak, mereka dikatakan telah mendustakan para rasul. Jadi nggak ada pilihan bagi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, kecuali mereka harus beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, ya mereka pada hakikatnya tidak beriman kepada nabi-nabi mereka atau rasul-rasul mereka. Perhatikan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa hadzal nau qalilun fil kufar. Kekafiran jenis ini amat sedikit sekali terdapat pada orang-orang kafir. Jarang ada orang kafir yang mendustakan rasul yang diutus kepada mereka. Jarang. Kenapa demikian? Fa inna Allah Ta'ala ayyada rusulahu bil mu'jizat. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menguatkan para rasulnya dengan mukjizat. Wa a'tahum minal barahin wal ayat. Allah juga memberikan kepada mereka al-barahin, bukti-bukti yang sangat jelas, wal ayat, dan ayat-ayat, ala sidqihim, yang menunjukkan kebenaran mereka, ma aqama bihi al-hujjah wa azala bihi al-ma'zirah, yang dapat digunakan untuk menegakkan hujjah dan menghilangkan alasan. Jadi tidak bisa, mereka tidak bisa mendustakan rasul yang diutus kepada mereka, enggak bisa mereka, karena bukti-buktinya jelas. Gimana caranya mau mendustakan para rasul? Bukti-bukti yang mereka bawa jelas, kemudian juga ya mereka dikuatkan oleh Allah dengan mukjizat, enggak bisa didustakan. Sehingga jarang ada orang kafir yang mendustakan para rasul, yang memiliki kekafiran ini, jarang. Hatta Fir'aun, Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan, Fir'aun, kekafiran Fir'aun bukan karena kufur takzib, bukan. Kekafiran Fir'aun karena sombong. Karena sombong, bukan karena Fir'aun mendustakan Musa atau meyakini Nabi Musa itu berdusta. Enggak,
Fir'aun yakin Nabi Musa benar, cuman karena dia sombong, dia kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naml ayat 14, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwan. Di sini Allah berfirman tentang Fir'aun dan kaumnya. Allah mengatakan dan mereka mengingkarinya, mengingkari mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa karena kezaliman dan kesombongan. Padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Jadi kafirnya Fir'aun bukan karena takzib, kafirnya Fir'aun karena sombong. Wa qala ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-An'am ayat 33, fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Karena mereka sebenarnya bukan mendustakanmu ya Muhammad, sebenarnya mereka bukan mendustakanmu, walakinna adh-dhalimina biayatillahi yajhadun, akan tetapi orang-orang yang zalim mengingkari ayat-ayat Allah. Kekafiran mereka karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah, bukan karena meyakini Rasul Muhammad itu berdusta, bukan. Bagaimana bisa mereka meyakini Rasul Muhammad berdusta sementara Nabi Muhammad itu dikenal orang yang jujur, orang yang terpercaya. Sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad sudah dikenal orang yang jujur dan orang yang terpercaya. Nabi Muhammad gak pernah bohong, gak pernah. Jadi mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan karena mereka meyakini kedustaan Nabi Muhammad, bukan, akan tetapi bi ayatillahi yajhadun, mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Jadi Fir'aun, kufurnya Fir'aun karena sombong, bukan karena mendustakan Nabi Musa. Kufurnya orang-orang musyrik juga karena mengingkari ayat-ayat Allah, bukan karena meyakini kedustaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedikit sekali kalau ada orang kafir yang sampai kepadanya dakwah Rasulullah dan dia memahaminya, lalu dia menganggap itu dusta. Dia menganggap bahwa Rasulullah berdusta. Ya, terkadang ada orang itu dia mengakui, Ustaz, apa yang Ustaz sampaikan benar, saya meyakini kebenarannya, benar, ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, tapi saya nggak mau menerimanya, saya menolaknya. Ini namanya sombong, bisa kufur karena sombong. Apa itu sombong? Nabi mengatakan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Para musyrik tahu, Muhammad, kau ini yang kau sampaikan benar, tapi kami tidak mau terima. Kafir. Taib, dalil yang dibawakan oleh penulis surat
Al-Ankabut ayat 68. Dalilu qaulu ta'ala wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu alaysa fi jahannama maswa lil kafirin. Dalilnya firman Allah Ta'ala, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah atau mendustakan yang hak tatkala yang hak itu datang kepadanya. Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir? Anda perhatikan syahid dari ayat ini, firman Allah Ta'ala, au kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu, atau dia mendustakan yang hak tatkala yang hak itu datang kepadanya. Siapa yang hak di sini? Kata para ulama, yang hak di sini maksudnya Rasulullah. Dia mendustakan Rasulullah tatkala Rasulullah itu datang kepadanya. Berarti mendustakan, ya. Baik. Maka barang siapa yang mendustakan Rasul, menyatakan bahwa Rasul itu berdusta, atau memiliki keyakinan Rasul telah berdusta, maka dia masuk dalam ayat ini. Kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu. Kadzdzaba bir Rasul Muhammad lamma ja'ahu. Dia mendustakan Rasul Muhammad tatkala Rasul Muhammad itu datang kepadanya. Lalu apa hukumnya? Apa hukumnya? Hukumnya Allah sebutkan dalam ayat selanjutnya, alaysa fi jahannama maswa lil kafirin. Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir? Allah namakan mereka dengan kafir. Ini dalil perbuatan mendustakan Rasul Muhammad itu kekufuran. Alaysa fi jahannama maswa lil kafirin. Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang-orang yang kafir? Siapa yang dimaksud dengan orang-orang kafir di sini? Itu orang-orang yang mendustakan Rasul Muhammad. Tatkala Muhammad datang kepadanya, kemudian dia mendustakannya. Dan jahanam tempat bagi orang-orang kafir. Baik kekafirannya itu karena mendustakan Nabi Muhammad, atau ya kekafirannya itu karena sebab-sebab yang lain. Karena kekafiran itu bukan hanya kufur takzib. Kekafiran itu bukan hanya kufur karena mendustakan, bukan. Kekafiran itu banyak macamnya, nanti kita akan sampaikan. Jadi kata penulis, kufur akbar ada 5 macam. Orang bisa kafir karena melakukan ya 5 macam kekufuran ini, dan siapa yang melakukannya dia masuk neraka jahanam. Jahanam itu tempatnya orang-orang kafir, semua orang-orang kafir, apapun sebab kekafirannya, bukan hanya karena kufur takzib, kufur karena mendustakan. Taib, ini ya barangkali yang bisa kita sampaikan. Ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.